demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala keniscayaan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Al-Masih, yang kami bersyukur Bapa. Kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Engkau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari, kami boleh melakukan segala tugas kami di hidup Bapa. Kami sadar kami melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperjalan kami dari tempat jauh maupun dekat, tujuan kami sama. Kami ingin diberkati lewat ibadah ini Bapak. Kami bawa pulang damai sejahtera ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, inilah kami Bapak. Baik seluruh klien maupun jemaat yang ada. Bapak, kami taruh hati di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga mohonkan Tuhan, sahabat-sahabat kami tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dalam hal. Terlebih karena kelemahan tubuh, Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak, darahmu yang sudah tercurah di kayu salib, alirkan di dalam tubuh mereka, Bapak, setiap mereka boleh pulih kembali seperti Haleluya. Terima kasih, Bapak. Pada halangan lain, Tuhan juga menghalalkan, Bapak. Ketika mereka menikmati, Bapak, apa yang boleh dibagikan nanti lewat rekaman ibadah ini, Bapak, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan itu tidak pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat
di dalam nama Yesus Hamasi ya Bapak, tolong hancurkan segala kuasa-kuasa. Tidak berhak atas hati dan pikiran kami, tidak berhak atas tempat semuanya Yesus Hamasi. Bapak, mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasi namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Salam. Shalom. Berikan salam kepada saudara samping kiri kanan. Ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Hari Sabat. yang hidup itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan kekal. Ajar kami mengerti.
terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa, yang selalu menyertai kami, jaga lindungi betai pada kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan namamu, merayakan Sabatmu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan namamu, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Perbaruilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ya sudah kami mendengarkan firman, oleh firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan setiap manusia hidup bukan hidup dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman adalah manusia biasa yang banyak kekurangan, bahkan Tuhan banyak noda dan dosa. Tapi yang mohon Tuhan sucikan, kuduskan hamba-Mu hingga boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Setiap pikiran, setiap perkataan, bahkan setiap tutur kata dalam datang daripada-Mu hingga dapat membangun, bahkan menguatkan kami satu persatu Tuhan, bahkan menguatkan kami semua yang ada di tempat ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Salam. Silakan buka kita sesuai dengan tema yang saya kasih, yaitu Roma 22, Roma 12 ayat 2. Satu ayat aja kita sama-sama bangkit untuk kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang benar Elohim, mana yang baik, yang benar kepada Elohim dan yang sempurna. Demikian, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita boleh hadir di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu mau melakukan firman Tuhan. Sabat adalah suatu ketetapan atau hukum yang kekal. Satu hukum ketetapan yang kekal, yang tidak bisa diganggu gugat. Karena apa tidak bisa diganggu gugat? Karena itu tulisan tangan Tuhan sendiri. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu dalam hukum ke-10, yaitu hukum yang ke-4. Hukum yang keempat. Nah, hari ini kita hadir di tempat ini, kita mau untuk melakukan itu, ya kan? Bapak Ibu yang baru pertama hadir, kami mengucapkan untuk selamat Sabat kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Jadi sesuai dengan judul yang saya kasih itu apa? Apa yang baik, ya kan? Bapak mengerti itu, Bapak Ibu mengerti itu, apa yang baik. Nah, yang baik itu berarti sesuai penglihatan, pikiran, atau sesuai perkataan. Saya boleh tanya satu persatu.
Jadi kita baca satu kata ini sebenarnya itu punya makna yang sangat jauh. Yang sangat jauh kan? Apa yang baik? Menurut Bapak Ibu apa yang baik? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu secara yang tertulis, yang tadi kita baca. Tapi sekarang saya tanya, kenapa dulu Bapak Ibu berhari Minggu, sedangkan sekarang berhari Sabat? Atau Sabtu, kenapa? Karena hukum 10 yang ditulis dengan Tuhan berhari Sabat. Jadi dulu tuh nggak pernah ada hukum 10, Bu. Baru menyadari perintahnya. Iya, maksudnya saya tanya dulu ada nggak? Ada sejak kapan? Sejak dahulu, zaman dahulu. Iya, dahulunya sejak kapan, Bu? Kan Ibu bilang dahulu, 20 tahun berarti yang dari lalu. kapan? 20. Apa gereja dulu tidak mengenal 10 firman? Tapi tidak ditegaskan. Baru sekarang saja. Baru sekarang menyadari. Yang bilang nggak tidak ditegaskan siapa? Dalam menurut pemikiran kami. Kalau saya sudah ditegaskan, tapi mau nggak untuk melakukan? Nah ini yang Ah. melakukan. Mau nggak untuk melakukan? Amin. Jangan bilang nggak ditegaskan. Itu firman itu sudah dibaca sejak kita dari dulu bilang sekolah minggu udah ada. Kemudian dalam gereja liturgis biasanya bilang katekasasi itu sudah ada. Itu harus hafal di luar kepala. Tapi yang dimaksud itu apa yang baik? Itu memang apa yang baik atau tidak? Yang baik. Sekarang saya tanya, apa itu baik atau tidak? Dan orang yang mengajarkan itu baik atau tidak? Yang menerima baik atau tidak? Nah, kenapa dari dulu Bapak Ibu udah tahu itu? Kenapa tidak berhari Sabat? Ya, belum tahu banget. Nah, Nah, jadi mulai- tidak ada seorang pun yang bisa Iya. datang kalau tidak ditarik. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam ini kalau tidak dipilih. Iya kan? Makanya ada firman katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit Terpilih. yang dipilih. Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Betul. Hari ini banyak orang yang sibuk. Banyak orang yang sibuk. Kenapa kita datang berhari Sabat? Saya dua kali tidak Sabat datang. saya tidak datang. Iya kan? Karena ya salah satunya membuat hal kasih. Iya kan? Salah satunya mau untuk jadi berkat. Iya kan? Itu secara manusia. Tapi kalau secara Tuhan, kalau menurut pandangan saya itu baik. Iya kan? Dan memang baik. Iya kan? Nah, karena satunya Sabat pertama kita ada pernikahannya di Bandung. Kita ke Bandung. Kemarin sebenarnya juga saya siap untuk ke sini, tapi orang yang nikah itu termasuk kedudukannya cucu. Jadi mamanya itu ponakan saya. Dia telepon terus, Om yang harus kata sambutan di gereja katanya. Iya kan? Ya udah, karena itu saya masih di sana. Pak Tommy juga telepon. Kan paginya malamnya saya bilang kita ke gereja dulu, mungkin sorenya baru ini kan. Tapi katanya sore di acara resepsinya nanti dari pihak wanita. Jadi sekarang kata sambutan di gerejanya pihak dari kita, katanya begitu. Ya udah, saya sama istri kita ke sana. Nah, jadi salah satunya itu kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Apakah boleh pada hari Sabat? Pertanyaannya, iya kan? Pertanyaan boleh atau tidak? Boleh aja. Nah, sesuai dengan apa yang perlu kita tahu, apa yang baik. Karena Tuhan sendiri katakan, orang-orang bertanya, kenapa murid-murid Tuhan
memetik gandum pada hari Sabat? Untuk apa? Jadi kita melakukan sesuatu yang sebenarnya membuat menjadi berkat buat orang lain itu penting. Karena apa? Tuhan katakan contoh apa? Jika kambingmu, dombamu, salah satu dari antara masuk ke dalam lubang, dan kamu punya domba 100, yang satu masuk, apakah kamu tinggalkan itu dan mengambilnya pada hari Sabat untuk menyelamatkannya? Harus diambil. Harus diambil. Kalau nggak diambil nanti mati. Iya. Jadi harus melakukan sesuatu, jangan berpikir bahwa oh saya harus begini, tapi lakukan dengan hal kasih. Lakukan sesuatu yang terbaik. Udah, itu yang sebenarnya kita harus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah ini yang kalau kita baca tentang apa yang baik, yang saya katakan baik itu belum tentu yang dikatakan Pak Johnson, belum tentu juga yang dikatakan Bu Lasma, ataupun demikian katakan Pak Dahlan dan Pak Silalahi. Demikian pun tetangga kita, saudara kita, dan juga termasuk pendeta kita ataupun siapa kita. Sesuai dengan bacaan kita, apa? Coba saya orang bacakan untuk kita. Pak Dahlan bacakan ulang supaya kita pahami bersama. Roma 12 Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ini maksudnya ini melakukan sesuatu yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kemarin saya lihat berita, bukan berita kemarin, tapi 2 minggu kemarin, 2 bulan kemarin, itu terjadi salah satu tempat asrama seperti itu ambruk dan menimpa berapa orang yang meninggal. Itu berita viral. Dan apa yang terjadi? Sesudah itu dibongkar, menemukan lebih dari 136 atau bangkai-bangkai, termasuk kepala-kepala manusia. Ya kan? Itu apa yang terjadi? Jadi hati-hati, sekalipun dia itu pendeta, sekalipun dia itu apa? Pemimpin. Kalau dilihat orang-orang yang terbaik, bagaimana sesudah itu ditemukan dan dipanggil pimpinannya, dan sesuai kesaksiannya apa? Dia berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhannya. Yaitu apa? Menjadi tumbal orang-orang yang lain. Ya kan? Bukan berita itu aja. Terjadi penyimpangan seksual di sana. Banyak cewek, bukan cewek saja, tapi laki juga dilecehin. Ya kan? Jadi itu menurut pandangan itu baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Sekarang saya tanya, kenapa tidak baik? Kenapa tidak baik sebenarnya? Menurut pandangan kita, saudara dan saya, tidak baik. Tapi menurut dia berkenan kepada Tuhannya. Ya kan? Makanya kita harus kembali kepada apa yang ditetapkan. Kenapa saya bilang Sabat itu adalah perjanjian kekal. Ya kan? Hukum, ketetapan dan perjanjian Tuhan. Coba baca Yeskiel 20 ayat 20.
Ibu Yuni bacakan untuk kita. Yeskel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim. Siapa punya hari Sabat? Siapa punya hari Sabat? Kita lakukan itu bukan punya kita, tapi kita mau mentaati apa yang tertulis. Supaya apa? Saya lihat Bapak siapa namanya yang baru datang? Siapa? Bapak Obaja. Dia datang pakai namanya apa nih? Pepa. Itu menjadi salah satu tanda. Orang tahu bahwa dia pergi ke mana? Beribadah. Belum pergi ke kebun pakai begitu. Iya kan? Jadi kita harus mempunyai ciri khas tersendiri supaya orang mengenal kita. Salah satunya apa? Tanda merayakan Sabat. Tanda berpakaian. Kenapa harus pakai tutup kepala ibu-ibu? Kenapa kita harus pakai begitu? Itu merupakan salah satu ciri khas orang yang mengikuti Tuhan. Tahu ibu-ibu yang perdarahan 12 tahun? Ketika Tuhan pergi kemana? Jadi saat itu hanya dia menjama jumbai. Jumbai itu apa? Ujung dari sit ini. Nah, tapi dia mengalami kesembuhan. Tapi di saat itu Tuhan tahu bahwa ada kuasa yang lewat ini aja kuasa Tuhan keluar. Bisa. Nah, kenapa harus ada ini? Jadi ada salah satu ciri khas orang-orang percaya yang kita harus tahu. Nah, inilah yang kita tahu. Ada sesuatu yang disebut kudus. Ya kan? Ada sesuatu yang disebut tidak kudus. Berarti kita harus tahu. Ya kan? Nah, siapa yang mengajarkan tentang kudus dan tidak kudus? Makanya tadi saya tanya Ibu Lasma, sejak kapan tahu tentang hari Sabat? Dia bilang sejak dulu kapan? Harus pasti. Waktu Ibu Lasma di seberang atau dulu, waktu katekisasi belajar nggak tentang itu? Pasti belajar. Nah, karena saya tahu saat itu kan, saya pernah bersaksi di sini kan, waktu saya belajar tentang katekisasi, kita berbicara tentang nama. Nah, dia bilang itu nama. Kalau nama ya berarti tidak bisa diterjemahkan. Ya kan? Saat itu juga ada teman yang dia tidak terima. Akhirnya kita belajarnya juga ogah-ogahan, asal-asalan. Karena tidak ada jawaban yang pasti. Ya kan? Harus bikin jawaban yang pasti. Kita sebagai orang percaya. Nah, makanya saya katakan apa? Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan yang baik. Yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Bapak Yahweh. Apa yang kita harus buat? Tadi saya ceritakan, mereka bilang berkenan. Udah banyak orang korbannya. Tapi orang masih bawa anaknya ke situ untuk ditaruh di situ. Iya kan? Pelecehan, pemerkosaan. Iya kan? Di tempat-tempat itu beritanya itu sekarang iri-iri. Iri banget. Tapi orang masih mau melakukan di antara anaknya karena mereka itu rasa itu baik. Baik nggak menurut mereka? Baik, berkenan kepada Tuhannya. Makanya kita hati-hati. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga kita harus hati-hati. Karena kejadian itu bukan terjadi pada mereka saja, tapi dari kita juga. Nah, makanya jangan lihat, oh ini pendidikannya tinggi. Ya kan? Sekolah, teologianya mantap. Ya kan? Tapi dia hidup berkenan kepada Tuhan, dia melakukan apa yang baik atau tidak.
Coba baca Yeskiel 20 ayat 27. Ibu Ratna kalau bersiap, sedia. Yeskiel 20 ayat 27. Yeskiel 20 ayat 27. Oleh karena itu berbicaralah. Oh, Yeskiel 22 ayat 26 bukan 27. 22-26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ya, kita uraikan satu persatu tentang itu. Yeskiel 22 ayat 26. Pertama, kalau di kitab itu kan nggak ada kata pendeta, tapi kata imam, iya kan? Berarti siapa itu sebenarnya? Seorang yang mempunyai kedudukan. Imam itu bukan orang sembarangan, iya kan? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya kedudukan di tempat kudus. Ya kan? Itu istilahnya di tempat kudus. Tapi kehidupan mereka berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ya kan? Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya kan? Di sini disebut imam-imam memperkosa. Perkosa itu kata apa? Kata jorok, kata perusak. Memperkosa apa? Hukum Taurat. Mereka mengerti tidak tentang hari Sabat? Ya harusnya mengerti. Mereka paham. Tapi kenapa mereka tidak tegaskan? Kalau hari Senin, hari Minggu itu namanya apa? Menurut bahasa Ibrani. Hari pertama minggu. Iya, menurut bahasa Ibrani. Kalau Senin, Selasa, Selasa apa? Rabu, Kamis, Semisi, Jumat, jangan karang-karang Pak Johnson, harus yang benar. Kamis itu apa? Semisi. Jumat, Sisi. Sabtu, Sabat. Itu jelas Sabtu itu Sabat. Itu bahasa Ibrani. Hari yang ke-7. Nah, kenapa kita sudah tahu? Kita bertanya satu dengan yang lain. Mereka tahu nggak? Orang ini ahli imam-imam, ahli Taurat. Tahu lah. Terus kenapa mereka tidak mau menyatakan itu? Jadi kita, orang-orang di sini kita sangat berbahagia. Amin. Selanjutnya apa? Mereka tidak pernah mengajarkan tentang tahir dengan yang tidak tahir. Kita di sini pernah ajari itu enggak? Kalau sampai hari ini pun kita tetap belajar tentang itu. Makanya saya ingat waktu kita di Sarasehan, kan Bapak Gembala pernah tanya teman kita sesama gitu. Dia bilang kalau di sini ada udang gimana gitunya katanya. Nah, saya dengar karena itu. Terus jawabannya apa? Karena walaupun mereka sudah mengenal, tahu tentang itu, tapi kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang apa yang tahir dan apa yang tidak tahir, apa yang tidak kudus. Apa yang sudah tertulis itu iya dan amin. Tinggal kita mau berubah atau tidak. Tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Nah, makanya kan di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
dunia itu bilang semuanya itu baik. Iya kan? Makanya ada sekarang ini perdebatan di dalam orang-orang apa? Kalau kita bilang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, tentang siapa sebenarnya berperan atas kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Setan atau Tuhan atau Yahweh. Makanya kita harus satu singkapi. Orang bilang kan setan, makanya orang bisa menyelidikkan, menangkap dia dan membunuh dia, itu peran setan. Nah, orang bilang enggak, itu kan Yahweh, karena dari dulunya sudah ditetapkan. Nah, makanya kita orang-orang percaya, kita yang hidup, kita yang belajar tentang firman Tuhan, kita harus hati-hati singkapi. Segala sesuatu itu punya Tuhan berperan. Namun setan juga turut Berperan. turut mengambil bagian. Nah, karena contohnya apa? Contohnya apa coba? Contohnya dia contohkan saat kayu. Iya kan? Kehendak Tuhan. Tapi mengizinkan itu untuk terjadi. Dan setan yang berperan. Iya kan? Tapi kehendak Tuhan. Semua itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus tahu. Awal itu kehendak Tuhan. Baru turut campur iblis untuk membuat satu kebinasaan. Tapi apa yang terjadi? Iblis itu tidak bisa menguasai Tuhan dengan sempurna. Akhirnya iblis kalah atau menang? Kalah. Kalah. Iblis kalah. Akhirnya menyatakan kemenangan itu ada. Kebangkitan Tuhan itu menyatakan kemenangan yang diberikan untuk kita semua. Jadi itu. Makanya saya ingat kemarin kita bahas orang yang di sebelah kanan kan, dia katakan apa? Hari ini engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Dan kita mulai bahas Firdaus itu di mana sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi penting untuk kita. Menjadi penting itu Tuhan bisa mengakui kita enggak? Oh, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu percaya hari ini Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu? Amin. Enggak perlu harus di Taman Firdaus. Di sini juga ada Roh Tuhan. Amin. Nah, tapi Tuhan mengaku enggak? Bapak Sudungan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Apa yang terjadi? Berkat Tuhan itu ada. Kemuliaan Tuhan itu nyata. Jangan bahas Firdausnya, nanti enggak ketemu karena Bapak Ibu belum pernah ke sana. Atau siapa yang udah pernah ke sana? Pak Johnson sudah? Hampir, Pak. Oh, hampir berarti belum. Nantilah. Mati juga. Iya, berarti harus lewat dulu baru ke Itulah. Kita ngomong surga. Siapa yang sudah pernah ke surga? Siapa? Di antara kita ada yang udah belum? Belum. Nah, neraka aja belum, apalagi ke surga. Tapi firman sudah ada kan? Hah? Tapi ada loh Yang maunya ke neraka apa ke surga? Ya. Ada yang naik turun. Tapi belum sekarang. Ada yang naik turun. Kalau kata seberang dia ke neraka dulu, nanti baru dipindahin ke surga. Semuanya kalau sudah terjadi tidak akan berubah. Kalau kekekalan, makanya jangan percaya sesuatu yang cerita dongeng, iya kan? Ya. Karena mereka dongeng, iya kan? Nanti ke neraka dulu baru berpindah ke kapan? Tahu dari mana? Memang situ pernah. Pertanyaannya situ pernah. Terus kenapa tahu bahwa nanti ke neraka dulu baru berpindah ke surga? Gak ada, itu sudah ada yang disebut kekal. Iya kan? Jadi kehidupan kita ini yang karena firman segala perbuatanmu akan menyertai. Yang menyertai itu segala perbuatan yang kita masih di dalam dunia. Apa yang kamu kita lakukan saat ini? Bapak Ibu lakukan.
datang beribadah hari Sabat. Itu sudah menjadi salah satu ikatan yang menuntun Bapak ke sana. Iya kan? Iya. Bapak Ibu menyebut nama yang benar, itu adalah salah satu Menuju ke sana. menuju ke. Ibu tidak menyembah patung, itu sudah tiket menuju ke Ke sana. neraka. Kalau Ah. menyembah patung. Karena apa? Hukum firman yang ditulis oleh Tuhan itu hanya ada berapa? Berapa? 10. Hanya 10. Itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Benar atau tidak? Benar. Benar. Nah, di dalam Keluaran berapa? Ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Keluaran 31 ayat 8. Seorang bacakan untuk kita. Pak Trisno kalau ada bisa. Keluaran 31 ayat 8. Bukan itu ayatnya, Pak. Ya. Bukan itu ayatnya. Oh, Keluaran 31 ayat 18. Oh iya. Soalnya nggak nyambung. Keluaran 31 ayat 18. Ya. Dan Yahweh memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Elohim, loh batu yang ditulis oleh jari Elohim. Siapa yang tulis? Yahweh sendiri. Itu tulisan. Baru sekarang ini ada yang bilang Taurat itu tidak berlaku lagi. Nah, benar atau salah? Salah. Hukum Tuhan itu kekal. Iya kan? Jadi itu yang ditulis Tuhan dengan jarinya. Bagaimana pikirnya batu itu? Iya kan? Sesudah Musa turun ke gunung kan jatuh itu pecah. Tapi Musa memahat lagi batu. Dan dia naik lagi untuk Tuhan menulis yang kedua kalinya. Nulis dengan tangan Tuhan, bayangin aja kalau batu kan harus pakai pahat, tapi Tuhan cuma menulis dengan jarinya begini. Bisa jadi semua. Nah sekarang mulai ada perdebatan bahwa Tuhan itu menulis dengan huruf apa? Ibrani kan? Nah, jadi nama Tuhan itu seperti yang YHWH, iya kan? Iya kan? Mereka bilang begitu. Tapi menjadi perdebatan lagi, apakah memang Tuhan saat itu menyampaikan kepada Musa? Dia mengungkapkan seperti yang dituliskan atau bagaimana? Nah itulah yang menjadi pertanyaan untuk kita. Bahwa huruf Ibrani itu sebenarnya huruf apa? Mati semua. YHWH itu kita nggak bisa baca kalau secara Indonesia. Tapi secara Ibrani bisa dibunyikan, dibaca. Nah pertanyaan. Waktu Musa, ya kan? Waktu Musa bertemu dengan Tuhan. Ya kan? Di semak-semak yang terbakar. Ya kan? Nah, saat itu Musa mau melangkah ke sana. Tuhan katakan apa? Bukalah kasutmu. Lepaskanlah kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Nah, dan dia datang kepada Tuhan. Dikatakan kamulah yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Dipilih kan? Sesudah itu katakan kepada Musa apa? Musa bertanya, kalau mereka tanya saya katakan apa? Ini Musa bertanya, kalau mereka bertanya tentang namamu, saya katakan apa? Ya kan? Dan pada akhirnya dia pun, aku adalah aku. Ya kan? Inilah namaku. Nah, dan dia katakan namanya, ini namaku. Dan sebutanku turun-temurun. Dia katakan apa? Ini namaku. Namaku seperti ini, Yahweh. Dia katakan, bukan ditulis lagi. Saat
Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perkataan. Berarti bunyi enggak? Dia tulis atau diperkatakan? Katakan. Dia perkatakan. Akulah Yahweh, Elohimmu. Ya kan? Inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Jadi saat dia tulis ada. Tapi saat dia perkatakan ada. Supaya manusia itu jangan bimbang, jangan ragu. Katakan namanya Yahweh, inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Jadi jangan hanya berkata, oh itu dia tulis dahulu. Ya memang tulis dahulu, tapi dia perkatakan. Memang dia enggak keperkatakan. Makanya supaya kita tahu bahwa oh namanya bunyinya seperti ini. Akulah Yahweh. Yahweh Elohim, Yahweh Abraham, Yahweh Ishak dan Yahweh Yakub. Jadi di dalam firman lain dikatakan, aku tidak pernah memberikan namaku sebelumnya. Tapi saat itu tuh Abraham memanggil nama yang pencipta. Dia panggil dengan dasar apa? Karena dia mengerti juga. Dia tidak pernah memberikan, tapi dia pernah mendengar. Dan dia tahu. Taunya apa? Ya kan? Saat Musa menerima tulisan itu. Dan dia baca. Tahu nama Tuhan itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu baca itu nggak tahu. Karena bukan bahasa Indonesia. Pasti bacanya WH. Dan seorang yang sebenarnya di khotbah sekarang paling ini anak muda, dia katakan Yahweh itu tidak ada. Saya bilang ini orang belajar dari mana Yahweh itu tidak ada. Yahweh itu sekedar tulisan YHWH dan tidak bisa dibunyikan. Kenapa mereka katakan begitu? Karena mereka seperti orang-orang itu menutup mata tentang apa yang benar, memperkosa. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa dia tulis, tapi dia memperkatakan. Iya kan? Supaya manusia itu tahu. Memperkatakan juga. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti itu berarti, oh ini nomornya ini. Termasuk imam ini. Nah, masih oh nggak boleh merayakan Sabat karena udah di apa? Di apa? Pernah dengar nggak? Nah, karena sudah digenapi ya iya seperti itu. Pasti jawabannya seperti itu sudah digenapi. Kenapa tentang Sabatnya di mana? Tanya. Karena di dalam ini nih perjanjian kekal. Ya kan? Perjanjian kekal itu salah satunya adalah Sabat. Dan satu hari yang diberkati Tuhan cuma Sabat. Tidak ada hari lain yang diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu temukan hari lain diberkati Tuhan, kasih tahu saya. Hari yang diberkati Tuhan itu cuma hari Sabat. Hari lain tidak diberkati. Bukan dalam arti tidak ada berkat, bukan. Tapi maksudnya diberkati. Tuhan berhenti dan memberkati hari itu. Jadi kita harus mengikuti sesuatu yang baik. Ya kan? Apa yang baik? Yang dikatakan baik belum tentu benar. Ya kan? Tapi dikatakan benar pasti baik. Tapi menurut orang lain pun tidak baik. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus sekarang ini menjadi perdebatan. Tahu perdebatannya apa? Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, tidak ada seorang pun. Sedangkan firman menyaksikan bahwa Henok dan Elias sudah naik ke surga sebelum itu. Terus apa jawabannya? Tahu jawabannya?
Yesus kata aku dan Bapa adalah satu. Sebelum ada Abraham aku sudah ada. Nah mereka siapa itu sih? Kenapa Elia dengan Henok mereka naik ke surga? Karena apa? Saya tanya Bapak Ibu. Karena iman. Mengimani apa yang difirmankan Tuhan. Nah Yesus itu adalah firman atau tidak? Amin. Mereka mengimani. Berarti saat itu pun mereka percaya bahwa hanya ada satu jalan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita harus mengerti tentang apa yang benar. Jangan begitu bilang, oh kan benar itu. Mereka ada yang percaya. Berarti Yesus katakan itu bohong katanya. Karena kamu tidak mengerti bahwa makanya apa moto kita? Apa yang yel-yel kita? Apa? YPF bagi Yahweh. Sekarang saya katakan YPF, semua bilang Bagi Yahweh. Yeshua Mashiach. Dialah Yahweh. Bapak Ibu bangkit untuk kita ungkapkan itu. Kita supaya jangan main. 1, 2, 3. GPF. Bagi Yahweh. Yeshua Mashiach. Dialah Yahweh. Ya. Ulang lagi sekali. GPF. Bagi Yahweh. Yeshua Mashiach. Dialah Yahweh. Silakan duduk kembali. Ya biar jangan ngantuk. Soalnya saya takut ngantuk karena saya ngomong kadang-kadang nggak keras. Jadi puji nama Tuhan. Ingat baik-baik. Sekarang ini kita harus mengerti. Semua orang kita tidak sekedar untuk mempercayai semua. Karena yang dikatakan baik belum tentu benar. Ya kan? Makanya saya beri salah satu bacaan ataupun pengertian. Seperti yang tadi. Orang merasa itu benar. Membunuh orang itu merasa berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Dan itu bukan satu, ternyata banyak yang dibongkar. Di tempat-tempat itu banyak yang sudah dibunuh. Tengkoraknya diambil. Bagaimana kita lihat? Tengkoraknya disimpan. Berarti dikubur atau diapain? 130 lebih 36 Bapak. Nah. Iya kan? Terus termasuk ada salah satu pemimpin juga terkenal, pemimpin utama di Bekasi sini. Iya kan? Ponakannya sejak SD itu diperdaya dengan pengajaran yang sebenarnya sesuai. Dia bilang sesuai. Nah, karena diajarkan seperti itu. Itu berita viral. Seorang pimpinan. Istilahnya kalau kita bilang imam itu, pendeta itu. Dan mereka tetap membela bahwa itu benar sesuai ajaran mereka. Karena diajarkan harus seperti itu. Nah, terus apa yang salah menurut kita? Ibu yakin nggak itu benar? Kalau menurut saya nggak benar, menurutnya benar. Wah, yakin nggak itu benar Pak Johnson? Tidak benar. Menurut siapa? Menurut Ya, saya. menurut saya. Masing-masing imannya, Pak. Iya kan saya tanya Pak Johnson, berarti menurut Pak Johnson. Iya kan? Jadi kita harus tahu yang baik dan yang benar. Makanya dikatakan apa? Iya kan? Ayat itu dikatakan apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara tentang budi, bukan Iwan. Tony. Jadi budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana Yang baik. Baik dan benar. Yang benar. manakah yang kehendak Elohim, apa yang baik. Jadi orang mereka bilang itu kehendak Tuhan ya. Harus seperti itu. Kalau nggak lakukan tidak berkenan. Iya kan?
Tapi kalau kita nggak seperti itu, iya kan? Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran. Jadi apa yang dicontohkan itu adalah baik. Makanya Tuhan orang katakan, sekarang orang salah mengerti bahwa zaman kasih karunia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Mesias, dia merubah katanya. Itu bukan merubah tapi menggenapi. Jadi dia katakan, yang dikatakan sini itu yaitu berhubungan, tapi bukan itu. Lebih daripada itu, melihat dan menginginkan sudah berdosa. Melihat aja nggak apa-apa, ya. Tapi menginginkan sudah dosa, iya kan? Apalagi main. Waktu kita di Bali kan kita jalan-jalan lewat pantai, iya kan? Banyak lihat orang telanjang apa enggak? Telanjang. Nah, tapi lama-lama juga kita biasa, nggak ada rasa apa-apa, biasa-biasa aja, iya kan? Karena sering ketemu ke sana, ketemu ke sini, mau rasa apa? Nah, disitulah membuat kita bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, iya kan? Nah itulah kembali, kalau jika kita dalam satu pelayanan, terus ketemu kayak gitu-gitu, gimana? Kita melayani atau bukan? Nah itu yang menjadi persoalan. Nah itulah harus teguh imannya. Ya kan? Saya pernah juga di rumah kan, di tempat depan rumah ada tempat duduk. Dan ibu-ibu suka duduk di situ. Ternyata pas saya duduk cerita-cerita sama ibu-ibu yang pada duduk di sini, dia jatuh belakang. Masuknya ke got, kakinya ke atas. Saat itu saya bingung, saya mau bantuin atau tidak. Iya kan? Kayak gitu bantu atau tidak coba? Bantu, Pak. Nah, Bantu. kalau salah pegang gimana? Bukan ke situ, cuman jatuh itu dibantu dia. Tapi saya pikir saya gak enak, saya teriak mama. Itu tergantung niatnya. Iya niatnya. Terus iman juga Pak. Soalnya saya manusia Pak. Iya, Penuh dengan kelemahan. iya. Kelemah lembut. Saya tidak mengakui bahwa saya itu kuat. Makanya saya panggil mamanya. Mama cepat bantuin ini. Nah, dia datang, dia tarik si keluar. Nah, iya kan? Nah, tapi mata melihat atau tidak? Melihat tapi tidak. Apalagi kalau maaf ya, puji nama Tuhan. Ya itulah saya menceritakan apa yang ada dan apa yang kita harus, bagaimana kita memposisikan diri. Iya kan? Karena dunia ini memang jahat. Iya kan? Dunia jahat. Jangan serupa dengan dunia ini. Tapi harus berubah budimu. Budimu yang dirubah, jangan armannya. Armannya mas siapa? Kan budi, arman. Jadi budi yang dirubah. Tahu arman yang dirubah Pak Johnson? Tidak tahu, Pak. Oh ya udah, berarti saya juga tidak tahu. Kan saya cuma kasih pertanyaan, jangan sampai tahu lebih daripada itu. Kalau berubah budi seperti ini. Budi berarti tingkah laku kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita. Itu semuanya termasuk dalam budi satu ikatan. Jadi berubah, harus berubah budi. Apa yang baik, yang berkenan kepada Bapak Yahweh. Bapak Ibu yakin bahwa mengenal nama yang benar adalah berkenan kepada Tuhan? Amin. Melakukan hari Sabat adalah yang berkenan kepada Tuhan? Amin. Menjauhkan diri dari perzinahan adalah perbuatan Tuhan? Amin. Tidak membunuh, Amin. tidak mencuri, Amin. tidak bersaksi Dusta. dusta. Tidak Itulah menyanyiakan. patokan-patokan yang kita harus lakukan. Itu adalah sesuatu hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Yang terakhir saya minta untuk dibacakan Bapak Bilangan 38 ayat 29. Bapak Johnson berkenan? Tidak berkenan, nggak ada kitabnya. Ya, 38. ya Ibu Lasma. 38 nggak ada. 38 nggak ada. 38 apa 28 ya? 28 9. Ayat 29. Bilangan. Iya, bilangan. 28 ayat Pada 9. hari Sabat tahun. Ya terakhir yang ayat 29. Ya, coba bacakan Bilangan 38 ayat 29. Nggak ada 38. 28. Bilangan 28 ayat 29. 1/10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Bukan. Yang apa bunyinya, Pak? Bacakan yang Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya ayat 22. Kembali ayat 22. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Jadi silakan duduk. Tadi kan kita bilang, iya kan? Orang yang pintar mengajarkan, iya kan? Orang yang tahu tentang hukum ketetapan, iya kan? Tentang sabat ini. Orang yang mempunyai kuasa berdoa buat orang, iya kan? Menyembuhkan orang, dia akan membuat mujizat. Lihat nggak pernah orang membuat mujizat? Banyak. Ya. Tapi pada akhirnya Tuhan dia bilang apa? Tidak mengenal. Kenapa? Karena ya apa? Jahat. Inisiatif yang itu apa? Gitu. Iya. Kenapa tidak mengenal mereka? Jadi Bapak Ibu jangan sampai saatnya nanti Tuhan tidak mengenal. Makanya tadi saya bilang kan, orang berdosa, jadi sama-sama dia disalibkan. Dia katakan, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Terus Tuhan katakan, hari ini Sudah berada di engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Penyajian Tuhan kan. Nah, makanya orang lain juga katakan, kan Tuhan bilang di taman Firdaus, sedangkan saat itu dia di Golgota. Berarti dia berbohong katanya. Kenapa orang katakan begitu? Karena dia tidak mengerti arti bahasa rohani. Suatu ungkapan yang diungkapkan oleh seorang yang disebut sebelah kanan, itu bukan suatu ungkapan yang datang raja sebagai raja yang duduk di takhta, raja pemimpin dunia, tapi dia datang sebagai raja, sebagai penyelamat. Makanya dia katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Itu adalah selalu ungkapan bahasa rohani yang harus kita pahami. Jadi tidak semua orang memahami tentang itu. Makanya Tuhan sendiri katakan, jika yang tadi firman di dalam Matius
saatnya akhirnya orang akan datang. Tapi kenapa tidak mereka mengakui? Karena mereka buat mujizat, mereka membuat apa? Bernubuat, membaptis orang. Tapi saat itu Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Sedangkan Ibu Sutia datang, oh masuk ke tempat ini. Kenapa? Karena hari ini dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan dicari itu kesembuhan. Bukan dicari itu membuat mujizat. Bukan dicari itu orang yang bernubuat. Tapi mencari orang yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu bukan apa? Bukan setiap orang yang berseru ke Tuhan, Tuhan masuk dalam kerjaan surga, tapi melakukan kehendak. Kehendak dia apa? Hanya 10 kehendaknya. Kehendak Tuhan itu hanya 10. Jadi saatnya nanti datang dia buka, oh ini cocok. Hari Sabat dia lakukan. Yang nggak hari Sabat ke sana. Nah, karena itu salah satu tanda yang menyebut nama yang kudus di sini cocok, tidak mencuri, tidak dia menghormati ayah dan ibu, ya kan? Hukum keberapa tuh? Kelima. Nah, 4 itu Sabat, kelima hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Orang yang menghormati orang tua pasti punya tanah. Amin. Tanah Indonesia. Tanah bukan tanah kuburan, iya kan? Tapi tanah dalam arti yang diberkati Tuhan. Iya. Iya, makanya bukan nggak diberkati, tapi itu janji Tuhan, Bu. Itu bukan kata saya. Nah, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Yang di tanah yang kamu injak, ya itu berarti kan diberikan Tuhan diinjak. Oh iya, tapi tidak seperti itu. Bilang injak itu punya kita, bukan. Gak ada. Iya, Kan kepada saya Pak Johnson. kepada musuh. Jadi, bilang gitu. sesuatu yang kita lakukan saat ini adalah penentuan itu terakhir. Penghakiman terakhir. Apa yang baik? Yang berkenan kepada Yahweh. Bapak Yahweh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita soal refleksi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Ibu Yahweh dan Ibu Suhana, saya bersyukur untuk firman-Mu atau dafarmu yang sudah disampaikan yang indah oleh hamba-Mu. Bapak yang baik, aku sangat terima kasih Bapak beliau di dalam pelayanannya, bukan hanya di sini tapi di mana pun dibutuhkan. Berkat pekerjaannya, dan juga kesehatannya dan memberikan untuk seluruh keluarga. Terima kasih Bapak yang baik. Mendengarkan refleksi atau sedikit tanggapan atas apa yang disampaikan. Bapak boleh menambahkan apa yang sudah disampaikan Bapak. Bahwa tidak ada apa-apanya Bapak yang menyampaikannya, sehingga kemudian kami semua sama-sama berkati, baik hambamu maupun seluruh jemaat yang ada. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Hamasiah, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Ya, berarti berkat yang selanjutnya ini penggandaan. Luar biasa tadi firman atau daftar yang sudah disampaikan. Saya pengen kenalan dulu nih. Bapak Obadiah gitu ya Pak ya. Obadiah itu Obadiah dengan Obadiah nggak sama ya. Sesuai kitab Indonesia. Obadiah. Kalau ibu apa izin Bu? Ibu Evi. Oh, baja. Iya, yang keras itu. Bapak Obadiah dan Ibu Evi ya. Selamat datang Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum ada tempat yang menetap boleh di sini terus ya Bapak Ibu ya. Kalau
boleh tawarkan gitu ya Pak Ibu ya. Ini marketingnya begitu. Baik Bapak Ibu tadi tentang apa? Apa Apa yang yang baik? Apa yang baik bagi Pak Johnson belum tentu baik. Tentu baik bagi saya. Apa yang baik bagi dunia ini belum tentu Tentu bagi baik saya. bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Contoh yang sederhana. Sekarang ini Bapak Ibu, jenis kelamin manusia itu lebih dari 2, katanya konon sampai 12. Orang juga merubah-rubah jenis kelamin. Itu baik ya? Enggak. Bapak Ibu. Tidak Enggak, baik. tidak baik. Tidak baik. Ya. Sodom dan Gomora kan dihabisin kan gara-gara tidak menerima. Nah, itu dia. Tetapi kalau kita bicara hak asasi manusia itu baik bukan? Kita salah. Baik buat mereka. Baik kan? Buat Iya. mereka, Iya. bukan buat saya. Tuhan bilang apa? Walaupun tidak tertulis di dalam 10 itu, katakan apa? Maka Bapa Yahweh menciptakan laki-laki dan Perempuan. Ada jenis kelaminnya ketiga, keempat sampai 12. Mana ada? Tapi coba Bapak Ibu pergi ke mana misalnya? Thailand. Thailand. Thailand lah. Thailand ada sampai 18 Pak. Saya lihat. 18 ya? Iya, banyak banget. Tadi 12, ini lebih seriusin. Hampir 20. Oh, Bapak Ibu yang dikatakan ini tidak baik bagi kita. Bapak Ibu dituduh fitnah. Kawin mawin sesama jenis. Ya kan? Ada juga loh Bapak Pendeta yang memberkati itu. Ada nggak? Ada lah. Ada kan? Bagiannya masih sama dia. Iya. Itu maka dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Tuhan sudah bilang laki-laki dan perempuan, tetapi ada kemudian kawin mawin laki-laki sama laki-laki. Terus ada jenis kelamin yang ketiga. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ganti kelamin. Oh saya ingin seperti artis Korea itu, ya kan? Karena tadi perempuan kan kalau artis Korea laki-laki cantik-cantik kan ya? Ya kan? Ya berubah jenis kelamin. Bukan berarti nggak bisa berdandan, laki-laki bisa juga lah ya. Masa nggak bisa sih? Bisa. Tetapi yang dimaksud jenis kelaminnya dia robah, apalagi tingkah lakunya seperti tingkah laku perempuan. Jadi dia perempuan. Laki-laki tadi. Iya. Jadi ada juga laki-laki yang ingin seperti nah, jadi bukan hanya Perempuan jenis jadi laki-laki. kelaminnya, kelakuannya, maka disebut jangan serupa seperti dunia ini. Kelakuannya berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu akal. Jangan mau diakal-akalin dunia ini, itu maksudnya. Itu akal-akalan kan? Kawin mawin sesama jenis, ubah jenis kelamin, ada jenis kelamin yang ketiga, ada yang lebih serupa. Tidak ada jenis kelamin. Ada kan? Pernah baca nggak? Terus kencingnya dari mana Pak? Jenis kelaminnya dia mau ditulis netral. Iya. Kayak kunci musik yang netral ya. Netral. Tapi nggak ada kelaminnya. Ada, tetapi dia pengen ditulis netral. Mau laki-laki boleh, mau perempuan boleh. Oh, Gitu. Belum pernah baca, ini kurang baca. Ada netral, ada di Indonesia loh. Ini tidak bermaksud menjelekkan orang, tapi ini fakta. Karena tadi firman mengatakan ubahlah. Itu jangan serupa dengan dunia ini. Di Indonesia ada anaknya seorang artis terkenal. Ditulis pengen, mama saya ingin ditulis di perempuan jadi kelaminnya apa? Netral. Dia datang kantor catatan sipil minta ditulis netral. Ya nggak bisa. Undang-undang perkawinan ada laki-laki dan perempuan. Lalu diminta ditulis netral, dia protes. Ini di Thailand bisa, di Amerika bisa, di mana-mana bisa. Itu di sono, sini nggak boleh. Itu yang baik menurut manusia. Itu kan hak asasi, suka-suka saya dong. Kelamin apa, ya kan? Itu baik menurut dunia, tapi baik nggak menurut Tuhan? enggak. Benar nggak dong? Oh enggak lah. Enggak. Dari awal ciptakan laki-laki dan perempuan. Sudah ya jelas. kan? Jelas. Lalu dikatakan apa tadi? Berubahlah. Berubah itu enggak seperti membalik telapak tangan. Berubah pelan-pelan. Kalau kita terpengaruh, artis cantik ya.
kita mengagumi dia nih, yang pernah jadi laki-laki kemudian berubah menjadi perempuan, kita mengagumi sebagai artis, Bapak Ibu berubahlah, itu maksudnya. Jangan mengagumi lagi. Malah enggak enak. Sekarang, Membayangkan. tapi dulu pernah ada lo artis terkenal yang bisa suaranya bisa kayak laki-laki, bisa kayak dia perempuan. Pernah? Ada itu Ya, yang ibu sudah bilang, ibu senang ya? nyanyi. Jadi Ya, nggak usah sebut nama, ganti ente lagi. gitu aja. Dengan ente itu suka nggak? Suka kali ya dengan tarian-tarian yang begini kan? Ya kan? Badannya gemulai pada laki-laki kan? Berubahlah ibu. Tuh, Firman tadi katakan saya loh ya. Berubah. Firman katakan. Yang coba-coba itu, yang lagi-lagi coba itu. Kalau Bapak Ibu sudah terlanjur menjadikan dia sebagai panutan, berubahlah. Kenapa berubah? Jelas tadi Firman. Karena tidak benar. Perubahannya harus pelan-pelan, nggak bisa serta-merta. Sakit juga kan, tiba-tiba berubah kan ibu ya. Misalnya nih, mohon maaf nih, ketika kita sakit, biasanya makan ini tiba-tiba nggak boleh, dibatasi. Kamu nggak boleh makan 1 tahun. Susah kan? Susah ada dalam hati kita yang bergejolak. Nah, begitu juga ini sudah terlanjur kita menggemari seorang yang kelakuannya seperti yang tadi itu, berubahlah. Jangan ikut-ikutan lagi. Tegas banget itu firman Tuhan. Lalu yang kedua, apa dikatakan tadi lanjutannya sebelum ayat sebelum bagian terakhir tadi apa dikatakan? Inyahlah. Apa tadi? Coba Ibu Yuni mungkin bisa baca. Mohon maaf nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya, 5 menit nih. 5 menit lagi. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Tidak mengenal. Dia pasti tidak mengenal. Lalu dia bilang, maka dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu saya Tuhan, saya netral. Enyahlah kamu. Itu maksudnya. Nggak kenal. Saya nggak kenal kamu. Orang saya ciptakan laki-laki perempuan. Kata Bapak ya, dia datang yang netral. Tuh Bapak mengatakan itu nggak masuk surga. Bukan, saya juga menghakimi Bapak Ibu. Tetapi firman mengatakan, enyahlah kamu. Kita amini firman itu adalah ya dan amin. Jangan sampai kita dienyahkan karena apa? Menggemari itu tadi, si ente itu ya Bu Ratna ya. Nggak boleh. Jangan jadi netral. Nggak ada yang netral. Tuhan bilang apa? Jangan suam-suam kuku. Kalau kamu ikut saya, ikut saya. Kalau enggak, jadi penjahat yang dingin. Ya sehebat-hebatnya, sekaliber-kalibernya. Tuhan bilang gitu kan? Jangan kamu suam-suam kuku. Kalau panas. Panas. Kalau panas gimana? Mendidih Di hati. Itu berarti emosi kan? bukan bergelora. Nah, itu dia bahasa iman tadi seperti kata Pak Yakob. Itu bahasa rohani. Ya kan? Mendidih di hati, saya ikutin dulu. Kalau bahasa dunia mendidih di hati itu emosi kan Bapak Ibu? Emosi. Padahal maksudnya mendidih saking segembiranya, sukacita. semangatnya. Sukacita jadi pengikut atau murid. Oh. Pengikut. Bapak Ibu, apakah kita tetap stuck hanya jadi pengikut? Apa jadi murid? Jadi murid. Murid sajalah. Murid ya. Karena Bedanya pengikut ikutlah. dengan murid. Kalau pengikut belum tentu jadi murid. Nah, kalau murid sudah ikut mau belajar. Sama berarti analoginya ya. Kalau baik belum tentu benar. Iya. Tapi kalau benar pasti Baik. apalagi menurut Bapak. Ya, Ya, sebentar lagi 1 menit lagi. Berarti ya. Berarti apa tadi? iya kan? Apa tadi? Ulangi. Kalau pengikut itu belum tentu murid. Kalau pengikut murid,
bisa ikut-ikutan. Orang ke sana, dia ke sana. Ada maunya. Ingat ya, Yesus berkhotbah, mereka ikut-ikutan. Padahal mau cari makan, ya kan? Ada yang diharapkan dari Bukan. Kan begitu. Kalau jadi murid, Apakah semua itu beneran. jadi murid? Tapi kalau benar-benar mendengar, mau melakukan, dia pasti menjadi murid. Itu kan kata Pak Yakob kan? Lakukan yang 10, tapi tambah lagi. Ada juga di kitab Kejadian. Jangan menjadi netral, gitu ya. Jangan netral. Harus tentukan. Saya jadi murid. Berarti Amin. melakukan. Pendaftaran. Yang murid daftar lah. Ya, saya kan Saya menjadi murid, lakukanlah apa pengakuan yang kita udah keterima Yesus kan udah mendaftar, udah menjadi. Bayar. Menyebut saja udah dia. Jadi artinya apa? Berubahlah oleh Perilakunya, semuanya. berubah. Jangan lagi menyenangi yang Tidak benar. aneh, yang netral. Jenis kelamin keempat, kelima sampai 18 tadi ya kata Pak Alan. Menurut saya tahunnya 12 Bu. Pak. Ini 18. Apalagi itu ya? X, Y, atau apa lagi ya? A sampai Z kali ya? Kayak gitu ya. Nah itu. Jangan sampai mengingini hal seperti itu lagi. Jangan sampai kita terikut-ikut dengan ini. Kalau kita mengikuti yang baik dan benar menurut Tuhan, memang itu yang diharapkan sesuai dengan nats tadi. Tetapi kalau ikut-ikutan, Belum tentu. ya itu tadi banyaklah kamu. Saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal kamu. Kasihan. Ngeri ya? Ngeri. Kalau tidak mengenal Tuhan, Tuhan, itu teriak-teriak. Selama ini saya sudah Lakukan mukjizat. berbuat baik, melakukan mujizat, membuat apa lagi Bapak Ibu yang lain apa? Itu berkaitan dengan sekarang. Saya sudah bersahabat. Bukan sahabat. Jadi kalau bersahabat belum tentu Bersahabat dapat mempertahankan yang baik. Nah, ingat kalau bersahabat jangan lagi Melakukan yang menggemari baik. orang yang berjenis kelamin lain dari dua itu. Nggak boleh netral. Boleh netral. Harus pilihan satu. Harus pilih satu. Saya mau ikut Tuhan saya jadi muridnya. Amin. Amin. Karena terima kasih untuk sedikit tambahan dari apa yang sudah sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan Yesus Masihi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekarang kembali kepada Ibu Ferry. Untuk persembahan menjalankan dinaikkan pujian Iko Ahmad. Oh
Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau sudah memberikan isi hatiku kepada kami melalui firman atau dakwahmu yang begitu indah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan di dalam doa syafaat. Kami juga berdoa Bapak, anak-anakmu di dalam pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang dilakukan Bapak, jadikan mereka beruntung, berhasil Bapak. Juga anak-anak kami yang dalam mengikuti pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi, Bapak berikan hikmat sehingga mereka mendapat hasil yang baik di dalam studinya. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Enyahkan pergaulan yang jahat dari mereka Bapak. Mereka boleh bergaul di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Bapak, sahabat-sahabat kami, anak-anakmu yang berulang tahun Tuhan, dari minggu lalu dan minggu depan ini, dalam minggu ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Memberikan usia yang panjang buat mereka, berikan Bapak kesehatan yang sempurna buat mereka, dan apapun yang boleh mereka lakukan, mereka memperoleh sukacita karena. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga sedang mengurus Bapak perizinan di dalam kerangka dapat beroperasi legalitas dari GPF Grafirat Indonesia Bekasi. Bapak kami taruh di dalam tangan Tuhan. Siapapun yang mengambil kebijakan di Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan mereka hati yang terbuka sehingga kemudian kami memperoleh surat keterangan sebagaimana yang kami butuhkan di dalam kerangka pelayanan. Terima kasih Bapak yang baik. Rencana kami selanjutnya apapun yang boleh kami susun dan campur tangan sehingga kemudian itu boleh terwujud. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati juga bahan mereka kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak pemilik gedung ini Bapak, di mana kami boleh mengontrak, Tuhan berkati kesehatannya, berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh keluarga mereka. Kami boleh terus beribadah tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang kami butuhkan di dalam kerangka memperpanjang penggunaan tempat ini adalah Bapak Tuhan mencukupkannya. Kami percaya Tuhan pasti sediakan tempat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih kita angkat kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Dalam kandunganmu hasil bumimu dan hasil ternakmu. Di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah kau pada waktu kau masuk dan diberkatilah kau. Amin. Adonai yang memberkati kau dan melindungi. Adonai yang menyelirik kau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Amin. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar, yang luar biasa dari Tuhan. Kasih karunia yang sempurna dari Tuhan. Serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.